Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah alasan kenapa dia susah melupakan, ya, ataupun saling susah melupakan, ya, karena di sini ada energi twin flame. Jadi nanti saya membacakan readingan sesuai dengan energi kalian, ya. Oke, nanti bagaimana kita lihat dari koneksi kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa langsung ke playlist. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana alasan kenapa susah, ya, untuk melupakan, ya. Entah kamu yang susah melupakannya, ataukah dia yang susah melupakanmu, atau sama-sama saling susah melupakan, ya. Kira-kira bagaimana? Dan maaf, kemarin ada yang bertanya, Kak Ica, kenapa tangannya kotor, dicuci dulu, ya. Maaf ya, ini pengaruh kerja, ya. Saya potong sayur, ya, ada acara keluarga, ya, jadi tangannya hitam, ya. Bukan berarti tidak menghormati kalian, ya. Saya tanpa cuci tangan langsung reading, no. Untuk reading itu memang harus bersih, ya. Jadi ini saya sudah habis mandi, ya. Tetapi ya saya menghargai, karena berarti netizen saya, ya, subscriber pada jeli semuanya, ya. Terima kasih masukannya, tetapi yang pastinya saya sudah bersih, ya. Bersih artinya udah mandi, udah membersihkan tangan, cuman ya itu tetap aja masih nempel, ya, tuh sampai tangan luka, ya. Oke, jadi seperti gitu. Dan terima kasih sudah dibilangnya, ya, perhatian. Terima kasih untuk kamu, ya. Oke, kita langsung lihat saja alasan kenapa saling susah melupakan. Di sini di kartu pertama, ya, kita lihat ada the Fool. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang tidak terlalu mengekangnya, ya. Dan kamu orangnya energik, dari sisi penampilan juga bagus, ya. Ini kamu bisa dia, ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energimu. Kenapa dia tidak bisa melupakanmu? Karena kamu tuh kayak macam ada chemistry dengannya, gitu. Kamu tuh udah tahu bahwa dia itu memang agak sedikit egois, tetapi ada sisi kebaikan yang tidak bisa kita lihat secara langsung, gitu. Harus dirasakan, gitu. Dimana ya dirasakan itu pasti kondisinya harus bisa, artinya ada hubungan intens, gitu. Ya, mungkin kalau orang lain di luar sana lihat, dia tuh orangnya cerewet, orangnya ini, orangnya itu, ya. Tetapi pada saat sudah berhubungan bisa bikin baper, ya. Dia merasa bahwa kamu tidak pernah menekannya, kamu peduli padanya, dan dia merasa juga bahwa kamu sosok yang humoris, sosok yang baik hati dan tidak mengekang. Nah, ini salah satu, ya. Dia merasa bahwa dirinya tuh bisa menjadi pribadi, atau dirinya sendiri, pribadinya, gitu, ya, tanpa menjadi orang lain. Bersamamu kamu bisa terima dia apa adanya, walaupun dia banyak kekurangan. King of Wands, dia melihat kamu sosok yang pejuang tangguh, ya.
penuh dengan tanggung jawab, orang yang betul-betul mandiri. Dia kagum terhadapmu karena mereka melihat juga dari sisi prestasi. Ya, ataupun walaupun mungkin kamu sudah anak orang kaya, tapi kamu masih mapan dengan hasil keringat kamu sendiri. Nah ini, ya. Jadi kenapa dia susah melupakan kamu? Karena kamu mau berjuang untuk dirimu dan mau berjuang demi cinta. Jadi kalaupun mungkin kondisinya ada orang yang memanfaatkan kamu pun ya baik, ya. Kamu pun baik sama dia. Ini ada beberapa juga orang yang menyesal ya, dimana hanya memanfaatkan kamu dulu, dan pada saat kamu sudah tahu niat jahat mereka, kamu pergi dengan memaafkan mereka menyesal sekali. Ibaratkan saya sudah kehilangan orang baik, ya. Jadi nanti kita bicara tentang twin flame, kita bicara dulu tentang orang yang menyukai kamu ataupun sulit melupakan kamu. Kenapa? Karena kebaikanmu. Kalau kamu jahat, ya mereka nggak akan peduli. Tetapi ini orang baik loh. Saya yang jahat kepadanya. Saya melihat dari sisi kebaikan. Mungkin secara yang lain, ya mungkin banyak orang yang mungkin lebih seksi, lebih ganteng, lebih cantik, ya. Tetapi kamu tuh nggak bisa dilupakan dari karisma. Kamu selalu penyabar, bisa menenangkan hatinya, bisa menyejukkan hatinya, ya, membuatnya dia damai dalam kesejukan cintamu. Pokoknya kalau seandainya ada beberapa yang saya merasakan di sinerginya overprotective ya, sampai kamunya sendiri stres ya. Tetapi itu bukti cintanya bahwa saya takut kehilangan kamu. Saya kalau jauh dari dirimu, hidupku kayak serasa hampa. Dan mungkin kamu sendiri gak nyaman, karena aduh kenapa ya tiap hari nih ketemu terus, stres aja sayanya. Ketemu lagi, ya, pusing gitu. Tetapi itu bukti cintanya bahwa saya gak bisa melupakanmu. Tetapi pada saat sekarang kondisinya dia sudah berpisah denganmu, ya tetap aja susah untuk melupakanmu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa biasa aja kok, besok-besok nanti bisa mendapatkan penggantimu sama seperti dirimu. Ternyata tidak, beda. Walaupun mungkin kondisinya pasangannya lebih wow dari kamu, tetapi tadi saya bilang karismamu, ataupun mungkin kamu memberikan kesan positif untuknya di mana tidak bisa dilupakan, dari kenangan, memori, kata-kata indah, dan perlakuan baik kamu, ataupun dari sisi keromantisan kamu. Wow, keren ya. Kalau kita bicara The Hangman di sini ya, hubungan digantung, ya. Nah ini mungkin lebih ke perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sampai hubungan kalian tidak menyatu, ya, atau restu orang tua nggak ada, ataupun ya itu ada pilihan sehingga mau tidak mau harus berpisah, ataupun hubungan digantung, masih berhubungan tetapi bingung siapa yang mau ngikut, siapa yang mau ngalah, karena sama-sama mempunyai pendirian yang keras, ya. Demokrasi cuman keras, sih kalian berdua keras, ya. Tetapi ya itu tadi yang sama seperti saya bilang di King of Wands. Walaupun sudah berpisah, memilih berpisah, tetapi dia tidak bisa melupakan kamu. Ini juga bicara tentang energi twin flame yang tadi saya bilang ya, dimana mungkin sudah mempunyai pasangan, tetapi ternyata koneksinya sama dengan kamu. Hatinya selalu, jiwanya selalu ada untukmu, masih ada tempat untukmu di hatinya, ya. Ada, kalau bicara tentang twin flame di sini nggak ada alasan, seperti tema kita ya. Tema kita kan alasan dia tidak bisa melupakan, ya. Kalau kamu terkoneksi dengan twin flame dan kalau kamu terkoneksi dengan karmic dan soulmate, ya alasannya pasti ada yang tadi saya bilang. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, gak ada alasan. Kenapa? Karena jiwanya mencari, walaupun mungkin kondisinya menyakitkan, gitu ya. Jadi ya dia merasa stres aja, ya. Saya punya 1000 alasan untuk meninggalkanmu, tetapi satu alasan saja untuk bisa tetap bersamamu. Dan satu itu yang paling membuat saya tidak bisa melangkah sekarang. Padahal kalau dibilang sisi negatif kamu banyak gitu. Tetapi ya dia tetap menanti, The Hermit. Karena bicara tentang penantian jiwa. Ya, penantian jiwa nih artinya ya dia mau. Kalau memang semesta memberikan restu suatu saat nanti,
ya dia akan menunggumu. Ya dia nggak tahu kondisinya kamu bagaimana, seperti apa, dia pun juga sama. Tetapi ya semoga semesta bisa merestui. Kalaupun mungkin bukan di kehidupan saat ini, ya setidaknya di kehidupan berikutnya. Ya, dia ada yang menunggu, menanti, masih menantimu dalam kesendirian. Walaupun mungkin ada yang sudah blokir, ataupun dia sudah punya pasangan, seolah-olah saya ini bahagia gitu, padahal sebenarnya nggak bahagia, hanya kepalsuan untuk untuk bisa dikatakan publik sudah move on gitu, padahal sebenarnya nggak move on. Ya, tuh Nine of Cups, ya, dimana dia merasa bahwa kamu sekarang nih sudah jadi orang baik ya. Mungkin dulu kamu orangnya agak-agak gimana gitu, perubahan besar dalam hidupmu, itu yang membuat dia sangat-sangat luar biasa, ya, tambah kagum kepada kamu. Ataupun mungkin kondisinya dia bisa menemanimu dari nol, ya, ataupun kamu menemani dia dari nol, ya, dan akhirnya bisa sukses. Artinya kesuksesan dia itu karena dari dirimu, penyemangat, penopang, mungkin bahkan penantianmu, doa-doamu juga, ya, sehingga dia bisa meraih kesuksesan dia. Dia tahu itu. Walaupun mungkin kondisinya saat ini kamu sudah tidak bersama. Ini lebih ke banyak ke putus ya, atau berpisah, atau bercerai ya. Tetapi ya itu jalan kehidupan, di mana ya dia harus menanggungnya karena kesalahan dia, di mana dulu dia tidak memperjuangkanmu sampai akhir. Di sini ada the moon, ya, seolah-olah saya nih bisa bernafas, padahal sebenarnya sesak. Ini kan ibaratkan di dalam air, dia tenggelam ya, tenggelam. Kalau kita mau bernafas itu kan susah di dalam air ya. Terus sinar bulan pun hanya menyinari, bukan sinar matahari yang menyinari, ya, sinar bulan yang hanya menyinari dirinya gitu. Jadi ibaratkan hidupnya itu kayak kelihatan bahagia padahal sebenarnya enggak gitu. Karena bukan matahari yang menyinari, cuman sinar bulan, itu pun di malam hari, gelap. Ibaratkan ya saya harus bahagia karena saya harus hidup gitu. Masa saya harus sedih terus? Padahal sebenarnya jiwanya sedih meninggalkanmu. Itu tadi yang saya bilang, karena dia ada penyesalan kenapa tidak memperjuangkanmu sampai akhir ataupun memanfaatkan kamu. Ini ada yang toksik, yang memanfaatkan. Dia melihat kamu sekarang sudah jaya, sudah happy, dan kamu bukan membalas dia, tetapi kamu memberikan pemaafan, dan sekarang kamu lebih jaya lagi. Dia ingin kembali tetapi tidak bisa, karena kamu sudah mengkat atau menjaga jarak, walaupun kondisinya kamu sudah memaafkan. Artinya mereka lihat kamu sosok yang berwibawa, sosok juga yang tidak gampangan, dan sosok yang pemaaf. Ya, dia lihat dari sosok kebaikan kamu, seperti gitu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan ya, alasan kenapa susah melupakanmu. Ya, dia ingin melupakan tapi nggak bisa. Ya, sampai ada yang berpikir, wah, jangan-jangan dia pakai ilmu-ilmu hitam ini ya. Padahal rasa bersalahnya yang akhirnya men-save di pikirannya, sehingga dia tidak bisa melupakan kamu, di mana ada penyesalan. Karena dia melihat kamu sudah jauh lebih baik saat ini dibanding waktu bersamanya. Ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa saya sepi karena saya tidak mendapatkan cinta sama seperti kamu memberikan cinta untukku saat waktu dulu gitu. Waktu dulu saya bahagia sekali bersamamu, sekarang saya tidak berbahagia dengan pasanganku. Kalau seandainya waktu berputar, ya saya ingin kembali untuk memperjuangkanmu, di mana tadi the moon, jangan sampai saya menyesal lagi. Tetapi apa boleh buat ya, nasi sudah jadi bubur, ya dia harus menerima semuanya, takdirnya, nasibnya. Dan hanya bisa mendoakanmu semoga kamu bahagia di sana. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, alasan dia kenapa susah melupakanmu. Semoga resonate. Ini pun bisa terbalik kamu yang susah melupakannya ya, karena sisi kebaikan dia, di mana ya kamu mengambil hikmah dari perbuatanmu dulu dan memberikan sisi terbaikmu saat ini.
agar bisa mendapatkan karma baik di hari esok. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi di koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf Q, ada huruf T, ada huruf U, ada huruf B, L, K, W, X, J, M, C, O, A, E, R, E, S, I, P, T, T-nya double energinya up, dan W. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini, kamu terkoneksi dengan QTU, BLK, WXJ, MC, OAE, RE, SI, PT, dan W ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi adalah dengan bintang Sagittarius, Aquarius, Libra, Virgo, Scorpio, Capricorn, Gemini, Leo, dan Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Libra, Virgo, Scorpio, Capricorn, Gemini, Leo, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.